Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Untuk kali ini Miss akan membahas lanjutan materi Poros Maritim Indonesia. Kali ini Miss akan membahas mengenai batas wilayah Indonesia. Sebelum kita membahas batas wilayah Indonesia, kita sebaiknya tahu dulu tentang luas wilayah Indonesia. Nah, di sini Miss sudah tampilkan gambar dari peta Indonesia dan sedikit uraian mengenai luas wilayah Indonesia. Jadi berdasarkan Badan Informasi Geospasial tahun 2015 bahwa Indonesia memiliki luas wilayah perairan itu sebesar 6.315.222 km persegi dengan garis pantai itu 99.093 km dan terdiri dari 17.504 pulau. Dari 17.504 pulau yang baru terdaftar di PBB itu baru sekitar 13.466 pulau, sedangkan sisanya itu masih merupakan pulau tak bernama sebanyak 4.038 pulau. Jadi masih sekitar 4.038 pulau itu masih tidak bernama yang ada di Indonesia. Itu secara singkat mengenai luas wilayah Indonesia. Jadi masih ada beberapa pulau yang masih belum ada namanya ya. Ini bisa jadi yang pertama disebabkan oleh faktor lokasi. Jadi pas peneliti ke sana belum menetapkan nama pulau tersebut. Terus yang kedua, ketika terjadi musim hujan, itu pulau tersebut bisa saja terendam oleh air laut. Makanya kadang kelihatan, kadang tidak karena luasnya yang kecil. Terus tidak terlalu tinggi, itu bisa jadi penyebab banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum bernama. Oke, kita lanjut ke batas wilayah Indonesia. Baik Indonesia maupun wilayah lain itu memiliki batas dan perjanjian dengan wilayah lain. Kenapa? Karena di permukaan bumi ini suatu negara akan bertetangga dengan negara lainnya, otomatis termasuk Indonesia sendiri. Untuk Indonesia sendiri itu dia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Ingat ya, 10 negara. Yuk kita lihat dari peta berikut. Dari peta ini kita bisa melihat negara-negara mana saja yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Ada 10 ya. Yang pertama itu adalah India. Terus Thailand, Malaysia sendiri, terus di sini ada Selat Malaka, Singapura karena kita di Batam, otomatis langsung berdekatan dengan Singapura. Terus Vietnam, ini masih Malaysia ya, yang satu daratan dengan Pulau Kalimantan. Filipina, terus ada Palau, Australia dan Timur Leste. Ini masih 9. Satu lagi mana Miss? Satu lagi di sini. Itu nggak kelihatan karena dia berpotongan langsung dengan Papua, yaitu adalah Papua Nugini. Papua Nugini. Jadi ada 10 negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Karena ada 10 negara, artinya Indonesia ada perjanjian dengan 10 negara ini mengenai batas wilayah Indonesia. Untuk batas wilayah Indonesia sendiri, itu ada 3 pembagiannya. Ada batas daratan, ada batas laut, dan ada batas udara. Sehingga kalau adanya perjanjian dengan negara tersebut, tidak ada terjadi lagi pertikaian antar dua negara. Karena batas untuk daratan, laut, dan udara sudah dibuat perjanjiannya atau sudah didiskusikan antar negara. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mengenai batas wilayah Indonesia. Yang pertama adalah batas daratan. Untuk batas daratan sendiri itu ada 3.
batas daratan secara alamiah, batas daratan secara buatan, dan batas daratan secara geografis. Yang pertama secara alamiah. Kalau alamiah, ya berarti terbentuk secara sendirinya oleh ciptaan Tuhan. Belum ada campur tangan manusia di sini. Kita lihat contohnya apa? Kita lihat contoh terdekat aja ya. Ini Batam, dan ini Singapura. Batas alamiahnya apa? Itu adalah berupa selat Singapura. Jadi selat, laut, pegunungan, danau, hutan yang belum terjamah oleh manusia itu disebut sebagai batas daratan secara alamiah. Yang kedua, batas daratan buatan. Ya, kalau buatan berarti sudah ada aktivitas manusia di sana atau sudah dibantu perubahannya oleh manusia. Salah satu contohnya terdapat di Kalimantan. Kalimantan itu kan dia satu daratan dengan Malaysia. Makanya perlu adanya dibuat batas daratan buatan. Nah, ini merupakan salah satu batas antara Indonesia dengan Malaysia ya, dibuat jalan raya yang dibantu oleh Pak Jokowi programnya. Kita lanjut ke batas daratan geografis. Kalau batas daratan geografis ini berhubungan dengan letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau berdasarkan letak geografis, kita bisa lihat dari garis bujurnya. Berapa garis bujur Indonesia dan berapa garis bujur negara-negara lain. Dilihat dari pinggir-pinggirnya ini ya. Apakah itu bujur timur, bujur barat, lintang utara ataupun lintang selatan. Itu mengenai batas daratan Indonesia. Kita lanjut ke batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia sama halnya dengan batas laut dengan negara lain. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi batas laut Indonesia itu mengacu kepada hukum laut internasional di bawah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi ini aturan internasional mengenai laut, terutama untuk Indonesia yang sudah dilaksanakan tahun 1982 di Jamaika. Jamaika 1982. Nah, berdasarkan hukum laut ini, batas laut Indonesia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah laut teritorial. Yang kedua adalah batas laut landas kontinen. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Untuk laut teritorial sendiri, di sini sudah ada poin-poin pentingnya ya, bahwa laut teritorial itu batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak hampir 12 mil dari garis pangkal pulau. Maksud dari garis pangkal pulau ini adalah dari pulau terluar Indonesia. Pulau terluar Indonesia. Pulau terluar Indonesia kalau sebelah barat itu dari Sabang, sebelah timur itu dari Merauke. Jadi diukur dari sana ya. Terus batas kedaulatan penuh. Jadi negara lain itu tidak bisa masuk ke wilayah laut teritorial. Walaupun pengen masuk itu atas izin dari Indonesia. Jadi Indonesia memiliki hak penuh terhadap laut teritorial ini. Untuk batas negara yang berbatasan laut langsung dengan laut teritorial adalah negara Malaysia dan Singapura.
Miss, bagaimana kalau kita dengan Singapura itu kan nggak sampai 12 mil. Terus 12 mil itu berapa kilo sih, Miss? Oke, untuk 12 mil itu lebih kurang jaraknya adalah 22,2 kilo dari pulau terluar. Jadi kalau jaraknya tidak cukup 22 kilo, berarti harus ada perjanjian antara dua negara, baik itu Indonesia dengan Malaysia ataupun Indonesia dengan Singapura. Nanti wilayah lautnya dibagi dua atas hasil perjanjian antar dua negara. Itu mengenai laut teritorial ya. Kita lanjut ke batas laut yang kedua adalah landas kontinen. Kalau landas kontinen berarti dia berhubungan dengan daratan. Daratan yang berada di bawah permukaan laut. Oke, batas landas kontinen itu diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil laut dari garis pangkal pulau, berupa dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial. Jadi sampai batasnya 200 mil laut. Kalau lantas kontinen tadi kan daratan kan, di daratannya lebih kurang kedalamannya itu mencapai 150 meter. Jadi sampai 150 meter ke dalam ke relief dasar laut itu Indonesia berhak eksploitasi sumber yang ada di dalam laut tersebut. Jadi kalau ada ikan di dalam laut Indonesia itu boleh diambil, terus sumber daya alam yang berada di dalam laut itu juga boleh diambil sampai kedalaman 150 meter, terus jarak jauhnya itu 200 mil laut dari pulau terluar. Terus poin ketiga di sini, kapal asing bebas lewat, ya bebas lewat di luar dari laut teritorial ya. Tapi pemanfaatan landas kontinen itu harus sesuai izin Indonesia. Jadi walaupun ada negara luar masuk ke laut Indonesia, tapi dia berada di luar laut teritorial itu boleh. Tapi harus izin dulu oleh negara Indonesia. Boleh nggak pemanfaatannya dilakukan untuk berlayar? Untuk landas kontinen sendiri, itu kita berbatasan langsung dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Itu ada 6 ya, berdasarkan landas kontinen. Yang ketiga, batas laut Indonesia adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif, kenapa ada di Indonesia? Karena Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke, makanya ada zona ini. Yang pertama, itu batas lautnya itu sampai 200 mil dari garis pangkal pulau. Sama ya, antara laut teritorial, kontinen, dan ZEE itu diukurnya dari garis pangkal pulau terluar pada saat air surut. Bukan pada saat air pasang ya, tapi pada saat air surut. Terus adanya hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Jadi sampai batas 200 mil laut, itu Indonesia boleh memiliki hak terhadap apa aja yang ada di wilayah laut Indonesia, baik itu penelitian ataupun perikanan. Penelitian apakah di dalam laut Indonesia itu masih ada minyak atau gas alam di bawah dasar lautnya itu boleh sampai batas laut 200 mil laut. Terus poin yang ketiga, kapal asing bebas lewat tapi pemanfaatan sesuai izin Indonesia. Hampir sama dengan landas kontinen, itu negara lain yang melewati ZEE itu harus ada izin Indonesia dahulu.
Untuk ZEE ini sendiri, itu Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina dan Australia. Nah, sebenarnya untuk batas laut Indonesia itu dahulunya sudah berdasarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu pada tahun 1957 ya. Jadi dia sudah menetapkan hal-hal apa aja yang berkaitan dengan batas laut Indonesia. Itu secara garis besar ada 3 dari inti Deklarasi Juanda. Yang pertama, laut dan perairan di antara pulau-pulau menjadi pemersatu karena Indonesia banyak pulaunya. Jadi laut itu sebagai pemersatu antara suatu pulau dengan pulau lain, bukan sebagai pemisah. Diulangi ya, bahwa laut itu merupakan adalah pemersatu antara suatu pulau dengan pulau lain, bukan sebagai pemisah. Yang kedua, penarikan garis terluar, baik itu teritorial, kontinen, dan ZEE seperti yang Miss bilang tadi, itu diukur dari pulau terluar pada saat air surut, bukan pada saat air pasang. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia untuk laut teritorial sendiri itu sampai 12 mil. Jadi orang lain atau negara lain itu tidak boleh ikut mencampuri batas laut Indonesia sampai 12 mil. Itu sudah diatur di Deklarasi Juanda sebelumnya. Oke, di sini bisa dilihat batas laut Indonesia. Ada ZEE, ada landas kontinen. Nah, ini contohnya adalah perairan laut Indonesia. Di landas kontinen, negara asing tidak boleh memanfaatkan sumber daya laut, tetapi boleh melintas dengan bebas di air di atasnya. Kontinen, misalnya nih, negara Singapura, dia berbatasan langsung dengan Indonesia kan, terus pergi ke wilayah laut Indonesia, itu boleh. Tapi tidak boleh mengambil ikan-ikan yang ada di batas atau wilayah landas kontinen Indonesia. Terus selanjutnya, di ZEE, negara asing menikmati freedom of navigation, artinya boleh berlayar, boleh terbang, dan boleh menanam kabel di bawah laut dan lain-lainnya. Jadi adanya freedom of navigation untuk negara-negara yang berada di sekitar Indonesia untuk wilayah ZEE. Lanjut, itu mengenai batas udara. Untuk batas udara sendiri sama halnya dengan batas daratan dan batas laut. Jadi biar tahu batas sampai batas mana Indonesia memiliki hak kekuasaan penuh terhadap negaranya masing-masing tanpa ada campur tangan dari negara lain. Untuk batas udara sendiri itu berdasarkan hukum internasional, berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944. Berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa sampai batas teritorial, sampai ketinggian tertentu itu Indonesia berhak boleh melakukan penerbangan udara. Terus kalau negara lain ke wilayah Indonesia, memasuki ruang udara Indonesia, itu tidak boleh. Harus mendapat izin dahulu dari Indonesia untuk melakukan penerbangan. Itu sudah sesuai dengan aturan internasional dalam udara. Jadi nggak boleh sembarangan ya masuk ke wilayah udara negara orang lain. Itu sudah melanggar hukum internasional. Kalau di wilayah batas ZEE itu boleh, karena ini adalah ruang udara bebas. Untuk Indonesia sendiri, ruang udara itu dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Jadi itu adalah materi-materi batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia agar kita tahu batas daratan, batas lautan, serta batas udara, sehingga tidak terjadi lagi konflik di masa yang akan datang. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi pengetahuan ini itu dapat meningkatkan wawasan Nusantara.
Karena Indonesia merupakan negara yang beragam dan strategis letaknya antara dua benua dan dua samudra. Sehingga nantinya aspek tujuan kehidupan kita itu dapat mencapai tujuan nasional. Demikian penjelasan materi MIS mengenai batas wilayah Indonesia. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi.